Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 VIP ingin mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami yang berjudul IBM HR Analyst and Proyek Attrition Analyst. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 18 yaitu Riko Jabitaloka dengan saya sendiri. Kemudian saya Safa Regina Amelia. Dan saya Tita Susanti. Saya Ulfa Yuli Andrini. Dan saya Sinta Cornelia. Pertama-tama, latar belakang dari proyek akhir kami yaitu pemanfaatan data dalam era industri 4.0, membantu perusahaan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi attrition. Dataset IBM HR Analyst digunakan untuk menganalisis pola keluarnya karyawan. Hasil analisis ini memberikan wawasan penting bagi strategi referensi yang lebih efektif. Kemudian permasalahan yang kita ambil yaitu yang pertama, bagaimana profil umum karyawan dan bagaimana karakteristik tersebut, usia, masa kerja, pendapatan, dan distribusi usia, berhubungan dengan tingkat attrition. Yang kedua, seberapa besar pengaruh pola kerja, khususnya overtime dan performa, terhadap tingkat attrition karyawan. Yang ketiga, faktor apa saja yang paling mempengaruhi attrition dan bagaimana perbedaannya pada variabel-variabel karyawan, usia, jarak rumah, pendapatan, dan overtime. Yang terakhir, bagaimana attrition terjadi berdasarkan masa kerja, tingkat gaji, dan bagaimana dampaknya terhadap kerugian finansial per departemen. Selanjutnya yaitu alat pengerjaan. Yang pertama, kita melakukan business understanding. Yang kedua, melakukan data understanding atau EDA. Yang ketiga, kita melakukan data preparation. Yang keempat, kita melakukan modeling. Dan yang terakhir, kita melakukan evaluation. Oke, di sini saya Ulfa akan menyampaikan terkait variabel-variabel apa saja sih yang sekiranya mempengaruhi attrition dari karyawan pada perusahaan yang kita ambil. Jadi yang pertama, variabel yang mempengaruhi itu ada monthly income atau pendapatan. Yang terakhir adalah person overtime atau pekerjaan yang melebihi waktu. Istilahnya itu lembur gitu ya. Nah, kemudian di sini dari data yang kami dapatkan itu untuk karyawan yang menjawabnya itu ada sekitar 37,56 untuk rata-ratanya. Kemudian untuk IS ada 33,61 dan seterusnya hingga person overtime seperti itu. Mungkin bisa next. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan antara faktor kunci dan juga attrition gitu, di mana kami mengambil faktor kunci antara lain ada overtime, kemudian work-life balance, ada age, monthly income, distance from home, ada juga environment satisfaction, kemudian job satisfaction, dan juga faktor lainnya atau other factors. Nah, di sini kami dapat untuk hubungan faktor kunci utama yang mempengaruhi attrition itu ada di bagian overtime, yaitu dengan persentase 30,53% yang merupakan persentase tertinggi dari faktor kunci yang lainnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada terkait kerugian finansial per departemen. Jadi dari perusahaan ini tuh kan ada beberapa departemen. Nah, di sini kami melihat seberapa besar sih kerugian yang
dapatkan dari departemen-departemen yang ada pada perusahaan tersebut. Dan di sini kami tahu bahwasanya yang paling besar itu ada di Departemen Research and Development dan juga Sales gitu, dengan kerugian 1,639 atau ini 1 juta lebih gitu ya. Dan untuk Sales juga sama 1,6 juta seperti itu. Oke, di sini selanjutnya ada hubungan antara work-life balance dengan attraction. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa work-life balance dan attraction itu saling berhubungan, di mana untuk overtime-nya yang yes, itu yang paling besar adalah bagian average. Untuk average itu 25,20 dan yang paling besar itu adalah good, yaitu senilai 57,48%. Nah, untuk yang no sendiri itu yang paling besar juga sama, yaitu di good, yaitu 49,9%, sedangkan untuk nilai yang terkecil itu terletak di excellent, senilai 13,64%. Oke, bisa di next. Nah, untuk temuan sendiri, di sini ada tingkat attrition IBM ada di angka 231 yang mana merupakan 16% atau 16,12% dari seluruh karyawan di perusahaan. Faktor terkuat terjadinya fenomena ini adalah karena terlalu sering bekerja lembur atau overtime. Nah, untuk selanjutnya yaitu attrition banyak ditemukan pada karyawan umur 25-35 tahun yang mana kebanyakan dari mereka attrition agar mendapat peluang karir yang lebih cepat dibandingkan dengan stay di satu tempat saja. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu pendapatan rendah menjadi salah satu pemicu utama tingginya attrition. Terlihat dari salary band terendah yang mencapai 25,23%, jauh lebih tinggi dibanding salary band tertinggi yang hanya 5,64%. Selanjutnya ada work-life balance buruk level 1 mencatat attrition tertinggi sebesar 31,25%, menegaskan bahwa keseimbangan hidup kerja merupakan faktor krusial dalam keputusan karyawan untuk keluar. Dan yang terakhir ada Departemen Sales sebesar 20,63% dan HR sebesar 19,05%, mencatat attrition tertinggi dengan role seperti sales representatif dan laboratori teknisian sebagai posisi paling rentan, mengindikasikan beban kerja atau tekanan target yang lebih besar. Next. Selanjutnya ada insight yang pertama yaitu overtime menjadi pemicu attrition terkuat dengan tingkat keluar hampir 3 kali lebih tinggi dari karyawan tanpa lembur. Yang kedua ada karyawan muda dan masa kerja pendek memiliki risiko attrition paling tinggi. Dan yang ketiga ada work-life balance dan kepuasan kerja rendah terbukti meningkatkan attrition secara signifikan. Yang keempat, gaji rendah menjadi faktor finansial utama yang mendorong karyawan keluar. Yang kelima, posisi entry level tertentu seperti sales rep, lab tech. Jadi rekomendasi dari kami yang pertama ada kurangi beban lembur dan seimbangkan workload dengan redistribusi tugas. Kemudian tambah tenaga pada unit dengan workload tinggi dan batasi lembur terutama di level entry. Yang kedua, memperkuat retensi karyawan muda dengan onboard intensif, mentoring 6-12 bulan, dan program karir fast track. Yang ketiga, meningkatkan work-life balance dengan menerapkan fleksibilitas jam kerja, opsi kerja hybrid, dan program well-being untuk mengurangi stres. Yang keempat, meninjau kembali struktur gaji dan memberikan intensif pada role beresiko tinggi. Yang kelima, rutin lakukan employee listening survey, perbaiki lingkungan kerja, dan sediakan pelatihan kompetensi untuk meningkatkan job satisfaction dan environment satisfaction. Dan yang terakhir,
berfokus pada departemen berattrition tinggi dengan melakukan penyesuaian target, evaluasi workload, serta peningkatan kompensasi atau insentif pada role seperti sales dan lab technician. Oke, sekian presentasi dari kelompok 18. Oke, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan terkait dashboard yang telah kita buat, yaitu dengan judul IBM HR Analytics Dashboard. Nah, di bagian atas sendiri ini terdapat KPI, di mana yaitu ada income, employees, attrition count, sama X, terus years, attrition rate, sama total financial loss. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa bagian ini memberikan gambaran umum tentang karakteristik populasi karyawan IBM, termasuk pendapatan rata-rata, usia rata-rata, masa kerja, dan total tingkat attrition dengan attrition rate sebesar 16,12% dan total 237 karyawan keluar. Nah, untuk selanjutnya ada chart overtime by attrition rate. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yes-nya ini senilai 74,5% dan no-nya itu 25,5%. Nah, di sini menjelaskan bahwa mayoritas karyawan yang keluar adalah mereka yang bekerja lembur. Artinya, overtime menjadi pemicu utama attrition. Terus, untuk selanjutnya yaitu ada attrition rate by key factors. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai paling tinggi yaitu ada di overtime senilai 30,53%. Lalu disusul oleh work-life balance senilai 13,76%. Nah, untuk penjelasannya di sini yaitu grafik ini menunjukkan faktor-faktor yang paling mempengaruhi attrition, di mana top faktornya yaitu ada di overtime, work balance, terus age, monthly income, dan distance from home. Nah, selanjutnya di sini kita juga menampilkan faktor name, di mana ini bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan, dan semua variabel juga kita masukkan. Itu agar mempermudah dan tidak memperbanyak filter yang lainnya. Selanjutnya, di bawahnya ada relationship between employee variables and attrition. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tabel tersebut menampilkan nilai X, attrition X yang no yaitu 37,56 dan yes-nya yaitu senilai 33,61. Selanjutnya ada distance from home, monthly income, dan persen. Nah, nilai-nilai ini bisa kita simpulkan bahwa karyawan yang keluar cenderung lebih muda, tinggal lebih jauh dari kantor, dan memiliki pendapatan lebih rendah. Selanjutnya, yang di bawah ada work-life balance versus attrition rate. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa karyawan dengan nilai work-life balance rendah memiliki persentase attrition tinggi, terutama jika mereka juga lembur. Kombinasi beban waktu kerja dan kualitas hidup yang buruk menjadi risiko besar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada data group by attrition rate yang menjelaskan tentang presentasi dari tahun lama bertahan karyawan di suatu perusahaan. Terlihat bahwa karyawan yang paling cepat keluar adalah karyawan yang kurang dari 2 tahun. Selanjutnya ada salary band by attrition rate bawah. Pada chart ini terlihat ada 4 tingkatan dari tingkat gaji, yaitu ada low, high, medium, dan very high. Dan persentase tertinggi dari attrition rate pada salary band ada terjadi pada low, yaitu 43,9%. Next ada total financial loss rate department. Terlihat dari research dan development paling tinggi terjadi pada kurang lebih 1,6 juta, yaitu pada research dan development. Selanjutnya ada juga salah sebesar 1,6 juta, dan yang paling rendah
adalah human research, yaitu 133,8 ribu. Hal ini menandakan bahwa kerugian finansial terendah terjadi pada Departemen Human Research. Dan yang terakhir ada distribusi X. Distribusi X ini menunjukkan sebaran umur karyawan-karyawan yang terdaftar pada IBMHR data tersebut. Kita menampilkan umur 18 sampai 42 tahun, dan umur yang paling banyak terdaftar sebagai karyawan adalah umur 35 tahun. Baik, itu saja dan seperti yang dapat kami tampilkan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.